Perkenalkan, nama saya Ika Widya Astuti Putri dengan stambuk M1B11973, jurusan Ilmu Lingkungan kelas C, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu papan partikel, papan serat, dan kayu lapis. Pendahuluan, papan partikel merupakan salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan berlignoselulosa lainnya yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat lain kemudian dikempa panas. Papan serat atau fiberboard adalah lembaran yang dihasilkan dari serat kayu atau bahan serat berlignoselulosa lainnya, di mana ikatan utamanya diperoleh dari ikatan antar serat dengan bantuan pengempaan. Kayu lapis atau sering disebut triplex adalah sejenis papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu atau veneer kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis merupakan salah satu produk kayu yang paling sering digunakan. Kayu lapis bersifat fleksibel, murah, dapat dibentuk, dapat didaur ulang, dan tidak memiliki teknik pembuatan yang rumit. Apa itu papan partikel? Menurut Maloney 1977, papan partikel adalah istilah umum untuk panel yang dibuat dari bahan-bahan lignoselulosa atau biasanya kayu, dalam bentuk potongan-potongan kecil atau partikel yang direkat dengan perekat sintesis atau bahan pengikat lain yang sesuai di bawah kondisi panas dan tekanan dalam suatu pengempaan panas. Jenis bahan baku apa yang digunakan? Bahan baku yang digunakan terdiri atas limbah serutan rotan, serbuk, kayu, dan potongan atau partikel limbah yang digunakan dapat dari bahan yang bermutu rendah, sisa bubutan, sisa kayu gergajian, cabang-cabang kayu, potongan-potongan serat, dan lainnya yang mengandung lignin dan selulosa. Bagaimana proses pembuatannya? Dapat berupa alat seperti alat pengaduk, baskom, timbangan, cetakan, dan alat pengempa. Bahannya, yang pertama, sisa bubutan, sisa kayu gergajian, cabang-cabang kayu, potongan-potongan serat, dan lainnya yang mengandung lignin dan selulosa, kali ini menggunakan sekam padi. 2. Polivinil asetat yang telah diencerkan dan parafin. Proses pembuatan. Yang pertama, sekam padi ditimbang sebanyak 300 gram dan dimasukkan ke dalam baskom. Kedua, polivinil asetat yang telah diencerkan dan parafin sesuai perlakuan ditambahkan secara perlahan ke dalam sekam padi dan diaduk manual hingga tercampur homogen. 3. Setelah tercampur homogen, adonan dituang ke dalam cetakan berukuran 25 cm x 20 cm x 1 cm dan diratakan permukaannya secara manual dengan menggunakan tangan. 6. Papan partikel dibiarkan dalam ruangan selama 1 minggu untuk menghilangkan tegangan-tegangan pada papan. 7. Papan partikel diuji, uji kerapatan, uji kadar air, uji pengembangan tebal, uji keteguhan elastis, uji keteguhan patah, uji keteguhan rekat internal. Apa sih tujuan digunakannya papan partikel? Tujuan penggunaan papan partikel yaitu memanfaatkan limbah dari bahan baku alternatif pengganti kayu menjadi produk yang bermanfaat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, sekam padi berpotensi untuk dijadikan bahan alternatif papan partikel karena memiliki sifat tidak menyusut, kaku, lurus, ringan, dan tidak mudah hancur. Kekurangan, peningkatan jumlah penduduk dan laju penggunaan perubahan memicu meningkatkan kebutuhan bahan baku kayu. Apa itu papan serat? Papan serat kerapatan sedang atau medium density fiberboard merupakan salah satu jenis produk panel kayu yang dibuat dari bahan-bahan berlignoselulosa, khususnya kayu. Apa bahan bakunya? Dalam pembuatan papan MDF, bahan baku yang digunakan dapat berasal dari serat berbagai jenis kayu atau limbah berbahan lignoselulosa ditambah bahan perekat untuk menyatukan ikatan antara serat. Bahan yang digunakan adalah dapat berasal dari serat berbagai jenis kayu atau limbah berbahan lignoselulosa ditambah bahan perekat, kayu mahang, bambu petung, asam malat, hidrat, dan aquades. Bagaimanakah proses pembuatannya? Dapat berupa alat seperti oven, alat pengempa, dan wadah pencampuran. Proses pembuatannya, yang pertama, pembuatan papan serat dilakukan dengan proses kering dengan target kerapatan 0,7 gram. Kedua, campuran serat pulp kayu mahang dan bambu petung 90/10% yang sudah kering udara, kadar air 6-8%. Kemudian dicampur dengan larutan asam malat sebanyak 25% berdasarkan berat kering udara bahan serat. Kelima, papan setiap perlakuan dibuat sebanyak 3 ulangan sehingga papan yang dibuat sebanyak 18 papan. Bahannya, campuran serat pulp kayu mahang dan bambu petung larutan asam malat sebanyak 25. Apa tujuan penggunaannya? Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah higienis kayu atau limbah melalui sentuhan teknologi menjadi produk papan panel berupa papan serat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, harga relatif murah, permukaan papan halus, serbaguna, dan mudah dipotong serta dibentuk. Kekurangan, menyerap air, tidak mengikat sekrup atau paku dengan baik, dan lebih rentan rusak.
Apa itu Polywood? Polywood atau kayu lapis adalah banyak industri atau suatu pusat kegiatan kerja yang membuang limbahnya ke lingkungan melalui sungai, danau atau langsung ke laut menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Salah satunya kasus hubungan antara keberadaan industri dan lingkungan. Jenis bahan kayu apa yang digunakan? Jenis kayu yang dapat digunakan untuk substitusi kayu lapis antara lain adalah kayu akasia atau Acacia magium wilt dan kayu kelampaian. Bagaimana proses pembuatannya? Dapat berupa alat seperti timbangan, Universal Testing Machine atau UTM, steam bath, rotary atau mesin, pembuat penir dan cord, alat potong, dan alat press dengan peralatan laboratorium. Bahannya, kayu yang digunakan dalam akasia dan kelampaian yang berasal dari tanah laut dan telah berumur 7-8 tahun. Bahan perekat yang digunakan adalah urea, formaldin atau UV, hardener, NH4Cl dan tepung tapis. Apa sih tujuan digunakannya Polywood? Pada dasarnya kegunaan Polywood adalah untuk penggunaan bahan bangunan. Kegunaan ini tergantung dari jenisnya. Seperti yang melapisi permukaan pintu atau dinding kelongsong, Polywood internal digunakan untuk furnitur, langit-langit atap, dan panel dinding. Pada dasarnya Polywood atau multiplex ini memiliki fungsi yang beragam, sehingga banyak fleksibel kegunaannya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, kayu lapis yang terbuat dari kayu akasia memiliki kerapatan dan keteguhan rekat yang lebih baik dibandingkan kayu kelampaian. Kekurangan, potensi kayu komersial setiap tahun terus berkurang sehingga sulit mendapatkan kayu yang berkualitas. Seiring dengan hal itu, banyak industri primer kayu lapis tidak beroperasi lagi. Hanya sebagian kecil yang masih bisa bertahan, sehingga perlu dicari solusinya guna mengurangi ketergantungan hanya beberapa jenis kayu saja, seperti kayu meranti, sengon, dan lainnya. Baik, di sini ada beberapa sumber yang kami dapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.